Inilah mitos horor di Universitas Gadjah Mada. Universitas Gadjah Mada atau UGM adalah kampus pertama yang berdiri setelah Indonesia merdeka, tepatnya pada tahun 1946, dan baru diresmikan pada 19 Desember 1949. Puluhan tahun berdiri, tentunya kampus ini menyimpan banyak misteri. Banyak mitos tentang kampus ini yang beredar dan turun-temurun di kalangan mahasiswa UGM. Mitos-mitos horor yang selama ini beredar di UGM adalah: yang pertama, Mbak Rohana di jembatan pertanian. Ada sebuah jembatan di kampus UGM yang menghubungkan Laboratorium Diagnostik Fakultas Kedokteran Hewan Gedung Lama dengan Fakultas Pertanian sebelah utara lembah UGM. Di jembatan itu dikenal akan sosok hantu wanita berkerudung, namanya Rohana. Orang yang melihat sosok Rohana adalah mereka pertama-tama melihat wanita misterius itu berjalan di jembatan sampai akhirnya sosok itu melompat ke bawah. Namun saat dilihat ke bawah tak ada siapapun. Saking terkenalnya, Rohana sudah menjadi urban legend yang dipercaya dari generasi ke generasi mahasiswa pertanian UGM. Yang kedua, menyanyi gugur bunga di bundaran teknik UGM. Ada mitos yang sudah dipercaya banyak mahasiswa UGM dari generasi ke generasi seputar area bundaran teknik UGM. Mitos itu adalah pelarangan menyanyikan lagu gugur bunga di area itu. Konon, jika kamu menyanyikan lagu gugur bunga di bundaran teknik UGM saat malam hari dan sendirian, akan ada sosok misterius atau kejadian mengerikan. Yang ketiga, Menir Yosef Direktorat UGM. Gedung Rektorat UGM dipercaya sebagai lokasi penampakan pria Belanda dengan dandanan super rapi, namanya Menir Yosef. Ia kerap kali muncul ketika beberapa mahasiswa sedang beraktivitas hingga malam hari di kampus dan hilang saat dilihat atau dikejar. Ada suatu cerita yang beredar dan mungkin hampir semua anak UGM pernah dengar. Pernah suatu ketika sekitar pukul 10 malam, ada dua mahasiswa geofisika yang sedang ngenet di rektorat. Tiba-tiba datang seorang bapak tua dan duduk bersama mereka. Saat itu salah satu pulpen mahasiswa tersebut jatuh. Saat dia mengambil, ternyata kaki bapak tersebut mengambang. Karena ketakutan, mahasiswa tersebut langsung pulang meninggalkan temannya. Merasa tak enak dengan teman yang ditinggalkannya, dia mengirimkan SMS supaya teman menjatuhkan pulpen dan melihat ke bawah. Anak itu langsung kaget saat tahu kaki bapak itu ngambang. Mencoba tenang dan tetap terlihat sopan, dia pamit kepada sang bapak. "Mau pulang karena sudah malam, apa karena sudah tahu?" tanya sang bapak tua itu. Pasti kalau seperti ini terjadi, menyeramkan. Yang keempat, kepala wanita melayang di Fakultas Geografi. Dulu katanya ada mahasiswa bernama Bayu. Dia mantan aktivis jamaah musola geografi. Saat kuliah, Bayu sering menginap di kampus. Ia kerap melihat penampakan kuntilanak dan kepala perempuan melayang di sekitar Fakultas Geografi. Seakan membenarkan banyak mahasiswa yang percaya kalau di daerah sekitar Fakultas Geografi, yakni di dekat Manchester Management, hutan kampus dan selokan Mataram, memang kerap menjadi lokasi penampakan sesosok putih seperti kuntilanak yang melayang di udara.
Yang kelima, cahaya yang berubah jadi wanita di Taman Visipol. Ada lokasi yang kerap muncul penampakan di Fakultas Ilmu Sosial dan Politik Visipol UGM, tepatnya di Taman Visipol. Konon kerap muncul penampakan cahaya yang tiba-tiba bisa berubah menjadi sosok perempuan. Yang keenam, jenazah ujian praktek kedokteran UGM. Kisah ini konon dialami sekelompok mahasiswa kedokteran yang sedang belajar di kampus hingga malam karena akan ujian praktek anatomi tubuh. Saat sedang belajar, mereka tiba-tiba datang bapak-bapak berusia sekitar 30-an. Saat itu si bapak memberikan soal-soal ujian untuk para mahasiswa tersebut. Keesokan harinya, soal yang diberikan sang bapak 100% sama persis sama soal ujian prakteknya. Para mahasiswa itu tentu senang bukan kepalang. Tetapi kemudian ketika ujian praktek langsung mereka terperangah. Mayat yang jadi bahan praktek adalah mayat sang bapak yang semalam memberikan soal-soal praktek. Yang ketujuh, hantu menyerupai teman di Fakultas Hukum. Cerita ini datang dari Elvira Suro Amijoyo, alumni Fakultas Hukum Angkatan 2004, yang meyakini bahwa di tempat itu memang ada hantu yang menyerupai teman. Kemudian yang kedelapan, gamelan di gelanggang mahasiswa. Gelanggang mahasiswa adalah pusat kegiatan mahasiswa yang sudah dibangun semenjak tahun 70-an. Jika kamu menuju kawasan ini siang hari mungkin tampak biasa saja. Cobalah datang di malam hari sendirian, maka kamu akan merasakan situasi yang cukup mencekam. Beberapa sosok yang kerap terlihat adalah kakek tua, kuntilanak, wanita tertawa atau laki-laki dewasa yang mendadak muncul dan menghilang tiba-tiba. Kadang mereka beraksi di ruang gamelan gelanggang. Konon gamelan itu juga tiba-tiba berbunyi sendiri, itu pun sudah biasa. Yang kesembilan, foto di depan tulisan UGM. Mungkin ini bisa dibilang horor dari segala mitos horor. Kabarnya, kalau kamu yang saat itu statusnya masih menjadi mahasiswa UGM, jangan pernah foto-foto di depan tulisan ini. Kalau tidak, kamu bakal lama lulusnya dan tersendat-sendat kuliahnya. Percaya tidak percaya, silahkan Anda foto di depan tulisan UGM. Yang ke-10, ini dia yang paling menjadi urban legend. Di daerah Fakultas Ekonomi dipercaya ada sosok hantu yang dijuluki Mbak Yayu. Bahkan penampakan Mbak Yayu pernah tertangkap di kamera CCTV. Konon Mbak Yayu ini adalah mahasiswi abadi yang skripsinya sering ditolak. Dan karena kecewa, dia bunuh diri dengan melompat gedung. Kini ia beneran menjadi mahasiswa abadi di Fakultas Ekonomi UGM. Legenda urban memang menarik untuk diceritakan. Meski kebenaran kisah ini sulit divalidasi, namun kengerian yang terbangun sukses bikin merinding. Di balik karakter hantu urban legend terdapat histori mengerikan yang tak pernah terpikirkan sebelumnya. Universitas Gadjah Mada merupakan salah satu kampus terkemuka di Yogyakarta yang melahirkan mitos menyeramkan yang disebarluaskan dari mulut ke mulut. Di samping kemegahan kampus kecintaan Indonesia, terdapat sosok menyeramkan yang bikin bulu kuduk merinding. Konon, instansi pendidikan tersebut memiliki hantu penunggu. Iya, hantu Mbak Yayu yang kerap muncul di sekitaran kampus UGM. Sejatinya Mbak Yayu dulu merupakan seorang mahasiswi UGM yang sopan, santun, dan memiliki penuh pesona kecantikan luar biasa. Mbak Yayu juga berkepribadian introvert,
cerdas, pintar, dan pendiam. Semua teman-teman terpukau dengan gadis tersebut. Naas Mbak Yayu mengalami gangguan mental hingga depresi berat usai skripsinya ditolak oleh dosen pembimbing. Akhirnya gadis menawan itu memutuskan mengakhiri hidupnya dengan melompat dari gedung lantai 3 kampus. Tragedi mencekam itu menggemparkan seantero UGM di tahun 1980-an. Berdasarkan legenda yang berkembang, kasus ini sempat ditutup. Akan tetapi hantu ini sudah tak asing lagi oleh sivitas kampus tersebut. Kebenaran hantu Mbak Yayu dikabarkan muncul pada saat sore menjelang malam hari. Ia terlihat mondar-mandir sepanjang koridor lantai 3 dan terkadang di salah satu ruang kelas. Meski hantu Mbak Yayu tidak suka mengganggu sesama, namun lebih baik apabila teman-teman berhati-hati. Itulah sekilas tentang horor di UGM Yogyakarta. Salam Jimatres, salam satu misteri. Au. Jimat Sajian Malam Jumat.